Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Vando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi manfaat tidak hanya untuk kita sendiri, tapi bisa menjadi bagian eh, kebermanfaatan seluruh UMKM di Indonesia. Untuk selanjutnya, mohon mengambil posisi terbaik masing-masing. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk membuka fitur kamera. Kami akan sesi dokumentasi. Mohon izin, Bapak Ibu semuanya bisa membuka fitur kamera sejenak. Kami akan mengambil dokumentasi. Alhamdulillah, oke. Baik, untuk sesi slide yang pertama, kami ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang saya lihat juga dari DKI Jakarta, dari Kalimantan, dari Sumatera juga ada. Alhamdulillah para pelaku UMKM yang berbahagia ya pada hari ini 21 Maret 2025 kita mengadakan webinar di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentu saja ini menjadi tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas tidak hanya untuk kita sendiri, tapi memberikan kebermanfaatan. Nanti semua peserta pasti akan mendapatkan modul, jadi tidak perlu ditanyakan di kolom chat. Asal Bapak Ibu tetap stay tune di Zoom ini dan nanti ada link presensi sehingga akan kami bisa berikan melalui email atau WhatsApp materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini. Saya perkenalkan, saya Ari Prabowo yang akan memandu Bapak Ibu semuanya dari KJ Indonesia. Eh, Kami bacakan susunan acara.
Yang pertama ada pengantar singkat dari Ibu Rachel Tria dari MDS. Kemudian ada Ibu Aziza Salam dari Atas Perdagangan Kuala Lumpur, Malaysia, dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian ada paparan dari Ibu Rafika Arfani dari Atas Perdagangan dan juga eh, yang mewakili dari Bapeda Pemda Gunung Kidul yaitu Bapak Sugeng. Baik, kami mulai kepada Ibu Rahel, Bapak Ibu peserta bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan langsung dituliskan di kolom chat. Kami persilakan Bu Rahel. Mic-nya Bu izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih kepada MC dan sekaligus moderator Mas Ari Prabowo, Kaji Indonesia, dan sekaligus juga sebagai manajer koperasi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat kami ucapkan terima kasih atas Bu Azizah Rahmaniar Salam sudah mendukung kami, Ibu Rafika Arfani untuk Atasa Thailand, Bapak Sugeng Prihartanto mewakili Bapeda Gunung Kidul karena Bapak Kepala sedang bersama Bupati, dan para Dewan Penasehat Pembina, Ibu Cahya Wijayanti, Ibu Prastuti, dan juga rekan-rekan manajer-manajer dan mitra UKM di seluruh Indonesia yang saya banggakan, dan tak lupa kami juga mengucapkan mengaturkan pada mitra perusahaan Malaysia yang sudah hadir dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Untuk menyingkat waktu, kami ingin menyamaparkan biar terarah apa dan maksud dan tujuan kami untuk mengadakan secara rutin webinar series ini. Satu dan hal lain, ini adalah pelayanan kami sudah tahun ke-14 secara mandiri dan juga dengan pemerintah itu kami dikawal dari 2016 dari Gunung Kidul dan pemerintah pusat 2018 hingga sekarang. Kami berkomitmen untuk melakukan ini secara kontinu. Oke, izin ini saya paparan singkat kami terkait apa sih dan siapa kemitraan MDS Gensa pada webinar series yang ketiga. Lanjut, Mas. Profil kami adalah kami yang memiliki service partnership, konsultan kontraktor, development, mentoring, produsen, dan juga kami global market dan ekspor impor juga event organizer. Wilayah kami ada di seluruh Indonesia, baik 3-4 provinsi dan beberapa kota dan pemda yang sudah terkoneksi. Oke, next. Dasar kegiatan kami sudah mendapatkan surat dukungan kemitraan MDS ini sudah mendapatkan dukungan dari Dirjen Bangda sebagai Kementerian Kebijakan untuk ke seluruh Indonesia kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia dan juga didukung oleh Dirjen PEN dalam pengembangan ekspor UKM nasional dan juga Kementerian Koperasi UKM dan juga beberapa daerah yang sudah bekerja sama dengan saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Next. Kami tidak sendiri di hal ini, kami ada teamwork, termasuk Kaji Indonesia sudah dari 2019 sejak berdirinya koperasi, dan ini salah satu kinerja kami, siang malam kami kerja mengelola bagaimana teamwork kita, kemitraan kami berdampak buat UKM Indonesia. Semoga semuanya bermanfaat. Oke, lanjut. Terkait saya siapa, ini ada profil kami, nanti saya share, bisa dipelajarin. Saya punya hobi yang memang traveling dan juga membuat sesuatu craft kerajinan. Dan saya juga memiliki kegiatan dari pekerja dan menjadi suatu kepercayaan dari beberapa perusahaan yang saya ampuh, hampir 17, dan ini berjalan sampai sekarang. Lanjut, Mas. Apa yang sudah saya lakukan untuk Indonesia dan untuk UKM khususnya, dan juga beberapa pendampingan pelaku wisata. Sebenarnya saya juga setelah UKM, saya juga pelaku wisata sangat love banget karena saya dengan itu saya bisa bergerak banyak.
Kami pertama memang harus mewadahi selain koperasi pemasaran kami dirikan di tahun 2019. Sebelumnya kami PT MBS ini CSR-nya kami kasihkan kepada KUKM di Gunung Kidul saat itu untuk mendampingin pemasaran diari Gunung Kidul. Lagi next. Dan ini kami juga mendirikan rumah kemitraan di Gunung Kidul seluas 500 meter 2 lantai. Di saat itu kami mengadakan mandiri baik dari biaya pertemuan dan apapun dari konsumsi pertemuan itu saya sendiri, dan kami juga membangun ini mandiri, namun belum sempurna. Semoga kami ada perhatian. Ini kami mengumpulkan UKM didukung oleh Disperindak waktu itu di Gunung Kidul di 2016, dan kami berakit menuju ke program nasional yaitu program Galeri at Nusantara yang ketiga. Ini di WTC seperti di bawah itu, bahwa kami memang sudah mendirikan atas dukungan rujukan dari Bupati Gunung Kidul di 2017, maka kami bisa mendirikan Galeri Nusantara atas dukungan Pemkot Tangsel yang juga menerima kami berkedudukan di sana. Dan 2018 kami dikukuhkan Galeri Nusantara bekerja sama dengan Gunung Kidul dan pemerintahan yang mendukung kami. Yang keempat, kami juga mengadakan kerjasama dengan daerah dan kota. Saat ini saya sudah terkoneksi dengan 34 provinsi, 18 kota madya, 39 daerah. Oke, lanjut. Dan apalagi yang saya sudah lakukan, next-nya adalah kami membuat jaringan networking marketing kepada daerah dan juga negara-negara bersama dikawal oleh FTA Center, ITPC, dan Atase Perdagangan, terutama perdagangan di Kementerian Perdagangan. Dari PDN pun kami dikawal, Dirjen Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri kami tetap dikawal karena saat pandemi kami harus concern juga pada pemasaran lokal. Nah, yang keenam, kami bekerja sama dan membuat presentative office di Malaysia, Kanada, Lebanon, Amerika, Pakistan, Bangladesh, Chennai, India, Jeddah, Thailand, Bangkok, dan juga bersama diaspora yang ada di Dominika dan juga UK, London. Ini yang kami intens bekerja sama. Lalu yang ketujuh, kami juga sudah mengadakan ekspor UKM. Kami sudah ekspansi ekspor dikawal oleh ITPC Chennai saat itu untuk Belitung ekspor lada. Dan kami di 2021 saat pandemi mendapat apresiasi dari Bea Cukai saat itu dan sebagai pelopor UKM ekspor. Dan ini ada beberapa kontrak kerjasama Inalak di Amerika Airport 2 untuk handle supply spicy dan produk-produk food and beverage. Nah, yang ke-8 saya juga investasi kopi. Belum, Mas. Kopi, saya ada investasi kopi dan perkebunan untuk mendukung hulunya di sana. Saya menanam di Gunung Kidul 2020 pohon, tapi saya udah dapat progres untuk beberapa udah pada panen. Lanjut. Saya juga mengadakan kerjasama untuk terkait meningkatkan SDM UKM dan SDM pendidikan dengan daya University Taiwan. Ini ada Ibu Cahya, ada juga Kemenkop juga hadir, dan beberapa sekolah hampir di Tangsel itu waktu itu hampir 37 SMA, SMK. Dan 10 kami juga ngikutin acara-acara terkait kerjasama dan juga marketing seperti di Johor ini dengan Bu Azizah nih, dan saya juga sowan ke KJRI Johor juga. Ini ada dokumennya, dan beberapa promosi nasional saya juga ikutin di Trade Expo Indonesia. Dan yang terakhir saya juga dirikan Gensa Academy, yang ini adalah bagian rangkaian dari kegiatan lembaga kursus dan pelatihan kecakapan kerja di bawah Kemendikbud di Dirjen Vokasi. Ini yang kami intens, rangkaian dari ini, dan ini juga terekam bersama Kemendikbud, kami juga melaporkan kegiatan ini. Oke, next. Saya juga melaporkan pendampingan khususnya pada Luwu Timur. Saya sudah bekerja sama secara hitam dan putih difasilitasi Luwu Timur. Kami intens mengadakan display. Ini kondisi kami di Tangsel, ada galeri
Etnik Nusantara offline. Seperti ini kami menampung hasil kurasi-kurasi produk yang orientasi ekspor, baik craft, makanan, minuman, furniture, dan fashion, hijab, dan segala macam. Dan khusus Luwu Timur kami sudah khususkan. Dan ini yang terakhir kami ngadain kurasi mandiri, tapi ada pihak dari Dirjen Pengembangan Ekspor Bahan Primer, itu ada Pak Irman. Dan ini saya kunjungan ke didampingin importer kami di Malaysia, itu di Pak Konjen Johor Bahru saya hadir, dan beberapa kegiatan ASEAN Korean saya juga ikuti, dan Moskow bisnis kami juga ikutin. Ini peluang semuanya untuk UKM yang kami berusaha sebagai kemitraan UKM di Indonesia. Kami terus berupaya tidak berhenti sampai di sini, walaupun posisinya agak sulit dalam posisi sekarang resesi ini, tapi kami yakin dan percaya akan buka jalan. Lanjut Mas. Nah, program apa selanjutnya yang harus kami lakukan di tahun 2025 sampai 2029? Kalau nggak jadi hari ini, di tahun ini ya tahun depan. Kalau nggak bisa tahun depan ya tahun depan lagi. Kita tetap harus sampai sana. Sinergi dan kolaborasi. Kami tajuknya program itu karena kami tidak bisa sendiri, maka kami dalam mendirikan program satu yaitu Sentral Industri. Sentra industri ini akan meliputi bagaimana mendapatkan FDA, UEDA, GMP secara serentak untuk UKM. Selain juga pada BRIN sudah memfasilitasi, tapi secara mandiri kita ada unek-unek dengan daerah dan kota untuk memfasilitasi ini sinergi dengan pemerintah. Program kedua, mudah-mudahan ditangkap oleh pemerintah sebagai center internasional ekspor untuk craft, itu sangat perlu di Eropa dan Asia juga. Kami juga ingin menggagas desain ini sebenarnya sudah sampai di masa Pak pemerintahan Presiden terdahulu di 2017. Gensal Mall ini adalah Gensal terpadu. Dalam posisi sekarang investor sudah melirik untuk ini, doain mudah-mudahan ini bisa terwujud, dan mohon maaf Bapak dari Gunung Kidul logonya saya cantumkan karena mungkin ini ada di Gunung Kidul. Mudah-mudahan. Lalu yang program keempat adalah Expo Nasional dan Internasional. Kami sudah menggagas bersama Atase Malaysia, Ibu Aziza waktu itu sempat ngobrol-ngobrol, Bu, kita adain yuk, gini-gini. Walaupun saya tahu sudah banyak sekali yang ingin melaksanakan dan banyak sudah yang sukses selain saya. Tapi kami ingin memiliki program Expo Nasional berkelanjutan baik di daerah Indonesia maupun di Malaysia terkait. Nah, yang kelima saya ingin mendirikan juga Berlian Nine Star, tajuknya itu adalah suatu trading house menetap, sehingga program gotong royong ekspor kita akan tercapai. Next. Program investment and funding. Saya memiliki program yang akan diinvestasi itu dari sisi MBS Global Hub. Ini akan menjadi marketing digital dan platform yang kami sudah dihubungin untuk disupport. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka bisa merilis, punya platform sendiri untuk jualan produk UKM yang sudah terkurasi dengan kami, dan kapasitasnya sudah dicek dan semuanya. Dan yang kedua adalah program investment untuk sampah waste treatment dari masukan dari perwakilan kami di UK. Dan terkait dengan LC-LBLC, kami juga menawarkan ada beberapa funder yang ingin mensupport kepada kami kegiatan kemitraan MDS dan UKM yang sudah mendapatkan LC tapi perlu dana talangan selain di bank. Begitu, tetap kerjasama. Dan kami juga membuka dari daerah karena sudah sering ada pemerintahan daerah, karena kami dampingi daerah, maka daerah ada yang menyuarakan, Ibu cariin kami investor untuk ketahanan pangan yang nanam padi, kayak buka sawah, kayak lahan, kayak apa gitu. Kami akan ada seperti ini dan sudah dibicarakan di pihak beberapa funding di Jerman, di Swiss, di gitu sudah menghubungin, mudah-mudahan ada yang tertarik dari daerah-daerah yang sudah kami terdampingin, terutama yang sudah bekerja sama dengan kemitraan MBS secara hitam dan putih, disaksikan Bupati terkait. Dan yang kelima dari program investment adalah sektor kerjasama properti. Ada funding yang menyatakan, menyiapkan, membangunkan di daerah itu rumahnya berapa ribu untuk bekerja sama dengan pemerintah. Itu peluang banget, dan itu kami tangkap di kemitraan MDS. Saya sangat bersyukur kami mempunyai peluang-peluang ini. Next, Mas.
Nah, ini saya mau menekankan program yang sudah kami tidar dari tahun kemarin, yaitu tentang berlian 9 Star, terutama di Johor Baru. Tapi Ibu Asisa mohon petunjuk karena pertemuan kita di 20 yang lalu ya, 20 Februari di antara Kuala Lumpur. Tapi ternyata ada usulan di Kuala Lumpur juga nggak apa-apa gitu. Jadi mudah-mudahan selain di Johor Baru juga Malaysia ada, dan kami disupport oleh Fairly Venture SDN PHD di Malaysia, dan kami sendiri koperasi dan MDS juga akan ada berlian 9 Star Mitra Internasional. Konsepnya ini teman-teman UKM, ini perlu concern karena saya sudah akan mengkonsentrasikan pada konsep kurasi itu di WhatsApp grup kurasi. Saya sudah tegaskan itu memang untuk hal itu, dan juga di berlian 9 Star WhatsApp grup itu juga untuk diperuntukkan untuk persiapan untuk semua legalitasnya sesuai ketentuan dari perdagangan Malaysia, sehingga kita bisa mengikuti peraturan secara sah dari aturan regulasi di Malaysia. Ini ada kafetaria, showroom, retail, agen, dan distributor. Oke, nextnya. Output yang kami harapkan yaitu dari kegiatan kaji, dari Fairly, dari ke badan lain, dan semua adalah targetnya Ginsa ekspor gotong royong. UKM bergotong royong ekspor. 1 kontainer bergotong royong rutin setiap minggu, setiap hari, itu ekspor. Itu targetnya. Jadi nggak harus semuanya 1 kontaineran. Kalau 1 kontainer alhamdulillah boleh, tapi kalau belum ya kita gotong royong. Nah, ini gimana cara monitoring saya? Saya harus memiliki prosedur, Bapak Ibu, di kemitraan MTS. Saya harus menyarankan lebih baik juga masuk ke anggotaan koperasi. Ada simpanan pokok kami 200.000, simpanan wajib 25.000 sebulan, dan bisa disetahunkan. Nah, ini pengisian form kemitraan MTS. Kalau mau offline ada di kami juga bisa, memasangkan displaynya di BTC Serpong Matahari. Dan kami juga punya WhatsApp webinar series rutinlah, karena ini akan berkelanjutan sampai tak terbatas. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan sampai setiap bulan, atau bahkan sebulan tidak hanya sekali, bisa 2 kali. Dan kita juga ada WhatsApp Gensa Gotong Royong 8, itu kami prioritas ke-8 karena itu ada pemerintahan yang mengawal, dan kami tidak sembrono dalam membuat ini. Dan mohon maaf kalau kami kunci, biasanya kami ada room tersendiri. Dan ikutin juga WhatsApp-nya kami di kurasi, WhatsApp kurasi. Nah, mungkin dari sini next lagi. Terima kasih. Kalau kontak kami bisa disimpan. Kami PT-nya ini, dan bekerjanya di situ ada beberapa perwakilan kami di Johor Baru, di Pasir Gudang, dan juga di Kanada. Di situ seperti yang mudah-mudahan hari ini menjadi manfaat. Selanjutnya saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Terima kasih Bu Rahel. Luar biasa aktivitas MDS ini, seperti Bapak Ibu ketahui, sudah sejak lama dan berkembang terus sesuai perkembangan zaman, sehingga di mana memulai start kegiatan MDS ini tentu saja tidak terlepas dari perkoperasian, di mana hal ini akan memudahkan upaya-upaya UMKM perseorangan itu berkumpul menjadi satu dan meningkatkan potensi masing-masing. Seperti halnya yang tertera dalam Akta Cipta Presiden Prabowo Subianto yang nomor 345, yaitu mendorong lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Tentu saja hal itu bisa tercapai dengan upaya-upaya bagaimana UMKM kemudian bisa mempromosikan produk yang berkualitas, tentu saja dengan syarat dan ketentuan negara tujuan. Nah, apa itu syarat dan ketentuan negara tujuan? Tentu saja kita harus tahu dari ekspornya, tahu dari informasi yang benar-benar bukan hanya katanya-katanya. Oleh sebab itu, perlunya webinar ini adalah bagaimana Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang diberi kesempatan hadir pada siang hari ini itu
kemudian tahu, oh ternyata negara Malaysia, oh ternyata negara Thailand itu ada hal-hal yang harus apa namanya disiapkan. Nah, setelah siap, tentu saja bersama dengan Koperasi MDS, Koperasi Gensa, itu akan dibantu diwujudkan bersama-sama, yaitu gotong royong. Seperti halnya KJ Indonesia, K-nya itu kolaborasi. Ya, kami di KJ Indonesia itu kolaborasi, A-nya aktif, J-nya jejaring, I-nya informatif. Hal seperti inilah yang akan kita terus menggaungkan bagaimana sebuah kolaborasi itu berjalan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu akan kita lanjutkan kepada paparan program promosi dan fasilitas bagi UMKM di pasar Malaysia dan bagaimana peluang kebersamaannya. Kami persilakan kepada Ibu Aziza Salam selaku Atase Perdagangan Kuala Lumpur Malaysia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang yang terhormat Bu Cahya, Bu Tuti, Bu Rahel, Pak Ari, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, bisa yang share screen Ya, dari siapa? ya, bisa dari saya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih pada kesempatan yang diberikan pada saya. Pada siang menjelang sore ya, kalau di Malaysia sudah menjelang sore, kami akan membagikan apa sharing lah, sharing beberapa informasi mengenai bagaimana eksplorasi pasar Malaysia. Berikutnya Pak. Oke, berikutnya Pak. Ah, Bapak dan Ibu, eh, Malaysia terutama ya, nanti ada Bu Atdak dari Bangkok yang juga akan menjelaskan mengenai pasar Malaysia, pasar Bangkok. Saya akan jelaskan mengenai Malaysia. Malaysia itu menjadi salah satu tujuan utama teman-teman UMKM atau pelaku usaha Indonesia yang akan melakukan kegiatan ekspor. Kenapa Malaysia? Karena Malaysia itu sangat dekat Bapak dan Ibu. Jadi banyak teman-teman yang pertama kali ke Malaysia aja deh karena dekat. Kalau dekat berarti proses pengiriman atau logistiknya itu cenderung lebih murah dibandingkan dengan kalau kita mengekspor ke wilayah di Eropa atau Amerika. Kemudian karena tadi dekat dan eh, kesamaan budaya dan bahasa membuat komunikasi bisnis ini menjadi lebih mudah. Jadi ya nggak perlu terlalu fasih lah bahasa Inggrisnya. Kita bisa saling mengerti berbincang mengenai bisnis. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman pelaku usaha itu banyak memilih Malaysia sebagai salah satu negara tujuan ekspor mereka. Ke alasan yang lain, keberadaan diaspora Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu hampir 500.000 penduduk Indonesia, warga negara Indonesia itu ada di Malaysia di antara 3,3 juta penduduk Malaysia. Diaspora Indonesia yang ada di Malaysia ini beragam pekerjaannya. Seperti kita tahu ada tenaga kerja yang banyak di sini, baik tenaga kerja yang unskilled labor maupun yang expat. Kemudian banyak juga warga negara Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia dan tinggal di Malaysia. Selain itu, Bapak dan Ibu jauh sebelum saat ini banyak nenek moyang kita yang ternyata sudah merantau ke Malaysia. Jadi kalau Bapak dan Ibu tinggal di Malaysia itu tidak sulit untuk menemukan saudara sekampung ibaratnya. Ada orang Jawa, orang Makassar, dan juga orang Padang, orang Sumatera. Orang Sumatera dan Jawa biasanya tersebar di Semenanjung, tapi kalau Makassar itu kita banyak menemukan teman-teman dari Makassar itu ada di Sabah ataupun di Tawau. Selain itu, Bapak dan Ibu, saat ini ada kecenderungan bahwa teman-teman pelaku usaha di Malaysia itu tidak mau memproduksi produknya sendiri. Jadi mereka lebih memilih menjadi distributor atau mereka mencari pemasok dari negara lain dibandingkan mereka membuka pabrik karena tenaga kerja sangat mahal. Jadi saat ini selain banyak permintaan untuk mengekspor dengan brand kita sendiri, dengan merek kita sendiri, banyak pelaku usaha Malaysia itu yang meminta pelaku usaha Indonesia untuk membuatkan produk sesuai keinginan mereka. Istilahnya maklun atau OEM.
Kemudian satu hal lagi yang menjadi alasan kenapa banyak pelaku usaha Indonesia tertarik memasuki pasar Malaysia adalah karena kita sesama Muslim. Jadi halal Indonesia itu Bapak dan Ibu sudah diterima di pasar Malaysia. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mendaftarkan halal eh, produknya ke Jakim atau Jawatan Halal Malaysia untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi dari Indonesia sudah bisa langsung diterima, tetapi tentunya tetap mendaftarkan ya menginformasikan ke Jakim bahwa saya sudah punya sertifikat halal Malaysia dan itu bisa diterima. Maaf, halal Indonesia dan bisa diterima di Malaysia. Berikutnya Pak. Ini adalah gambaran umum bagaimana masyarakat Malaysia dalam berbelanja, perilaku konsumennya. Di awal tadi saya bilang dekat dengan secara geografis dekat, kemudian ada kesamaan budaya dan banyak orang-orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Malaysia itu ternyata membuat perilaku konsumen Malaysia itu hampir sama dengan orang Indonesia. Mereka price sensitive. Mereka suka dengan promo dan diskon seperti layaknya kita orang Indonesia. Tetapi walaupun mereka suka barang yang murah, promo dan diskon, mereka tidak ragu untuk membayar asalkan produk itu mereka anggap sepadan dengan uang yang mereka keluarkan. Jadi bermanfaat, punya nilai lebih atau nilainya sepadan dengan yang uang yang mereka keluarkan. Saat ini prioritas pembelian oleh masyarakat Malaysia tertuju pada produk makanan dan minuman, kemudian personal care dan toiletries, pakaian, produk kesehatan, make up dan skincare. Untuk pakaian, dekorasi rumah, dan beberapa makanan itu mereka akan beli lebih banyak pada saat perayaan upacara keagamaan, seperti menjelang Idul Fitri, di mana-mana orang sudah melakukan sale baju hari raya, kue-kue Lebaran. Nah, kemudian karena tadi di Malaysia ini etnisnya didominasi oleh 3 etnis utama, yaitu Muslim yang merayakan Idul Fitri, kemudian ada teman-teman China, teman-teman Cina yang merayakan Chinese New Year, dan teman-teman India yang merayakan Deepavali. Jadi pada saat menjelang Idul Fitri, Chinese New Year atau Deepavali itu biasanya ada banyak bazar, banyak pameran dan banyak promo atau sale. Nah, selain pembelian secara offline, yaitu datang ke toko, supermarket, mall, semacam itu, saat ini online shopping juga digemari di Malaysia. Ini juga didorong dengan kemajuan teknologi dan kemarin adanya COVID. Jadi kemarin COVID memaksa orang itu untuk belanja online dan itu terbawa sampai saat ini. Dan produk-produk yang banyak diperjualkan dalam platform e-commerce itu terutama makanan, ada kosmetik juga, dan beberapa peralatan rumah tangga. Berikutnya, ini preferensi, saya kasih contoh 2 macam preferensi untuk produk makanan minuman dan produk pakaian dan aparel. Bapak dan Ibu, gaya hidup sehat saat ini yang semakin diminati oleh masyarakat Malaysia itu membuat mereka cenderung memilih makanan yang rendah lemak, rendah gula, kemudian rendah minyak dan kalori. Dan ini juga didukung oleh undang-undang makanan mereka nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya, di mana mereka sangat undang-undang makanan mereka itu sangat mengatur Bapak dan Ibu berapa kadar garam, kemudian kadar zat aditif lainnya, atau kalau kita di Indonesia suka dengan camilan yang asin, yang berbau micin begitu ya. Kalau di sini nggak ada makanan yang micin sekali dan itu membuat kalau buat saya pribadi taste-nya kurang enak sebenarnya karena nggak asin. Tapi itu diatur di undang-undang kesehatan mereka. Kemudian karena tadi mereka ada etnis Tionghoa, kemudian ada etnis India, makanan untuk etnis Tionghoa itu mereka cenderung tidak suka yang banyak mengandung susu. Sedangkan untuk teman-teman India itu mereka cenderung vegetarian. Jadi mereka tidak mengkonsumsi daging khususnya sapi. Nah, untuk pakaian dan aparel karena eh, masih terkait dengan gaya hidup sehat, mereka selain makanannya dijaga, mereka juga cenderung untuk mulai olahraga setelah adanya COVID-19 kemarin. Jadi mereka mencari produk-produk olahraga, fashion muslim ya, olahraga untuk muslim yang berteknologi tinggi dengan adanya perlindungan SPF dan itu yang nyaman untuk mereka berolahraga. Dan juga untuk pakaian muslim ini juga menjadi salah satu
apa namanya peluang ya, karena mereka selain Muslim, mereka juga memegang teguh adat ya. Jadi mereka cenderung menggunakan baju kurung. Jadi itu sudah sekalian kan panjang dan itu nyaman juga untuk teman-teman yang Muslim. Berikutnya. Ini sedikit preferensi untuk produk pertanian. Jadi saat ini produk organik sudah sangat diminati. Mereka cenderung mencari barang dengan ukuran yang sejenis, dengan kualitas yang baik, organik, ramah lingkungan, dan saat ini mereka tidak hanya mengejar produk-produk herbal yang segar, tetapi juga produk-produk herbal yang kering yang sudah diolah lebih lanjut, yang banyak digunakan untuk bahan baku farmasi maupun kosmetik. Berikutnya. Tadi kan saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa Malaysia itu adalah price sensitif ya. Mereka cenderung mencari barang yang murah. Ini adalah beberapa contoh barang yang dijual di Malaysia. Jadi ini ada makanan ikan file itu harganya sekitar kurang dari 10 ringgit. Jadi kurang dari 37.000 kurang lebihnya untuk ukuran 800 gram. Kemudian ini ada keripik singkong yang harganya kurang dari 8 ringgit untuk 180 gram, di mana saat ini satu ringgit Malaysia itu sekitar 3.700. Jadi di sini terlihat bahwa beberapa harga di Malaysia itu memang murah dan mereka tergantung juga ya Bapak dan Ibu untuk segmen pasar. Kalau kita masuk ke supermarket yang menengah ke bawah itu mereka memang benar-benar mencari barang yang murah. Pengalaman saya kemarin mengajak buyer salah satu supermarket besar di Malaysia, tapi memang dia segmennya adalah middle low. Pada saat saya ajak berkenalan dengan salah satu UMKM di Sumatera, mereka menawarkan harga 7 ringgit itu belum sampai Malaysia. Sedangkan supermarket ini mendapatkan barang kurang lebih sama ya, kacang ya, dari China itu 2,5 ringgit Malaysia itu sudah siap dijual di toko mereka. Jadi hal ini yang terkadang menjadi satu tantangan ya untuk kita bisa memasukkan barang terutama ke supermarket yang ada di Malaysia. Berikutnya, berikutnya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan kan kita harus mengetahui regulasi dari negara yang kita tuju. Setiap negara itu memiliki regulasinya masing-masing, uh, khususnya untuk barang-barang impor yang intinya adalah untuk melindungi masyarakatnya. Malaysia juga begitu Bapak dan Ibu. Ada beberapa barang yang harus kita apa namanya kita daftarkan ke instansi di Malaysia, khususnya itu adalah produk pertanian, produk hewan, baik hewan itu masih hidup ataupun yang sudah diolah, bahan makanan, tanaman, kemudian ini besi dan turunannya, kendaraan dan alat berat. Untuk produk pertanian dan bahan makanan yang terdiri dari hewan, dalam hal ini unggas atau sapi, memang sedikit lebih membutuhkan kesabaran dan waktu yang lama untuk mendaftarkannya, karena ini harus melalui pendaftaran di Kementerian Pertanian Indonesia. Secara dokumen akan dilihat oleh teman-teman Kementerian Pertanian Indonesia, dan selanjutnya dokumen itu akan dikirimkan oleh kepada teman-teman di Kementerian Malaysia, Kementerian Pertanian di Malaysia. Setelah teman-teman Kementerian Pertanian Malaysia melihat dokumen Bapak dan Ibu, mereka akan menentukan jadwal audit. Mereka akan lihat bagaimana Bapak dan Ibu memproduksi. Misalkan produksi es krim, itu mereka akan cek Bapak dan Ibu bagaimana prosesnya. Dan ini ternyata berdasarkan pengalaman saya tidak mudah. Eh, Tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa ya, tetapi memang butuh tadi kesabaran, eh, dan apa namanya semangat terus untuk kita tetap eh, maju untuk mendaftarkan produk kita, karena pengalaman beberapa perusahaan yang besar pun mereka ada yang failed dan harus mengajukan pendaftaran ulang untuk produk-produk susu, es krim, yogurt, margarin. Berikutnya, ini adalah regulasi umum importasi. Tadi yang saya sampaikan di makanan itu diatur di Akta Makanan tahun 83 dan 85. Saya akan lebih khusus ke makanan karena makanan ini mereka juga melakukan amandemen akta makanan mereka yang akan saya sampaikan berikutnya. Di akta makanan ini seperti yang saya sudah jelaskan bahwa mereka mengatur sekali Bapak dan Ibu kadar garam, kemudian zat aditif lainnya yang masuk.
apa namanya? Kemudian misalkan nanti ada di slide saya berikutnya juga misalkan kita mengekspor madu. Madu itu mereka cek kembali berapa kadar air dalam madunya, adakah kadar gula tambahan. Kemudian misalkan kerupuk ikan misalnya. Itu berapa persen ikan yang harus masuk dalam kerupuk tersebut? Tepungnya harus berapa banyak? Namanya kerupuk ikan, nggak boleh yang namanya tepungnya lebih banyak dari ikan. Kalau saya sih sebagai orang Indonesia nggak suka kerupuk ikannya Malaysia karena menurut saya relatif lebih amis karena memang diatur berapa komponennya. Bu Rahel mungkin kalau ke Malaysia bisa coba kerupuk lekor Bu Rahel itu di mana kalau saya kurang suka ya saya lebih suka kerupuk Indonesia. Siap, Seafood siap. juga diatur Bapak dan Ibu ada regulasinya, kemudian produk pertanian, produk peternakan seperti yang tadi saya sampaikan, dia hidup maupun sudah diolah, apa namanya, baik itu unggas ataupun sapi dan kerbau atau kambing itu mereka cek kembali. Walaupun makanannya sudah ayam ungkep misalnya kan, kalau kita pikir ya ayamnya kan udah dimasak, pasti sudah ya relatif lebih aman lah dibandingkan dengan ayam mentah yang dikirim yang mungkin ada bakteri yang terkandung di dalamnya. Tetapi di regulasi mereka itu tetap harus dilaporkan ke Kementerian Pertanian Malaysia, kita sebutnya DVS, dan itu akan mereka cek kembali. Berikutnya, Bapak dan Ibu, sekitar 1 bulan yang lalu, Malaysia menotifikasi ke World Trade Organization di Swiss untuk mengamandemen undang-undang makanan mereka. Jadi sebelumnya kalau yang tadi harus diaudit itu adalah produk-produk yang unggas dan sapi. Tapi sekarang mereka mengamandemen undang-undangnya agar semua makanan itu nantinya akan diaudit oleh pihak Malaysia. Berikutnya, jadi kalau selama ini eh, apa namanya keripik ya misalkan keripik tempe atau keripik singkong itu kan kita tidak perlu audit ya Bapak dan Ibu tidak perlu dicek bagaimana dapurnya bagaimana proses pembuatannya selama ini kalau Bapak dan Ibu sudah punya Badan POM atau PIRT dan sudah punya halal nanti lokal partner Bapak dan Ibu tinggal mendaftarkan produk Bapak dan Ibu itu kepada Kementerian Kesehatan Malaysia. Tetapi jikalau amandemen ini diterima dan mereka menerapkan, maka berikutnya semua produk makanan itu harus mempunyai sertifikat food safety, HACCP dan GMP. Dan mereka juga harus mereka berhak untuk melakukan inspeksi. Jadi kalau misalkan nanti ada yang masuk keripik tempe, tiba-tiba mereka akan bisa mengajukan audit ya, datang ke dapur keripik tempenya, dilihat bagaimana prosesnya, apakah sudah memang memenuhi eh, kaidah food safety system manajemennya atau tidak. Begitu kemasan itu menarik, dia akan membeli. Baru dia akan komen, oh enak ya, udah bagus kemasannya, makanannya enak. Atau dia bilang, ah kemasannya cuma bagus doang, makanannya nggak enak. Nah, kemasan yang bagus itu juga harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam kemasan itu harus ada fakta nutrisinya. Bapak dan Ibu memproduksi keripik tempe misalkan. Berapa ya lemak yang terkandung dalam makanan tersebut? Berapa kalorinya? Itu harus ada. Kemudian info produsen dan distributor. Produk itu diproduksi misalnya oleh UD Jaya Sentosa. Di, di maaf, diimpor oleh PT siapa di Malaysia dan didistribusikan oleh siapa. Terkadang importir dan distributornya itu berbeda. Jadi itu harus tercantum dalam kemasan tersebut. Dan yang utama Bapak dan Ibu terkadang teman-teman UMKM ini sudah menyiapkan tempat kadaluarsa tapi lupa nggak dicentang. Itu banyak saya temukan beberapa teman-teman UMKM itu mengirimkan contohnya untuk kami pajang di kantor atas perdagangan. Nah itu biasanya eh, apa namanya kalau ada nanti buyer yang datang berkunjung ke kami tunjukkan ini loh ada keripik tempe merek ini. Kalau Anda cari, nih kayak gini dan bisa jadi itu saya buka pada saat itu untuk saya cobakan kepada buyernya. Nah beberapa kali sebelum saya coba itu biasanya saya suka cek lagi yang sudah ada ini. Awal-awal saya datang di Malaysia, saya coba cek produk-produk yang ada di pajangan. Ternyata nggak ada tanggal kadaluarsanya dan kita nggak yakin ini produknya seperti apa. Akhirnya saya coba buka. Nah, karena dia nggak mencentang tanggal kadaluarsa, tanggal produksinya juga nggak ada, kita nggak ngeh kalau produk itu ternyata sudah kadaluarsa. Begitu dibuka,
baunya nggak enak alias tengi. Nah, itu kan yang membuat saya mulai mengawarekan kepada teman-teman bahwa harus ada kadaluarsa. Bagaimana kalau itu saya buka tadi di depan buyer? Bayarnya kan sudah langsung ilfeel ya, tidak mau membeli ibarat ya kalau udah baunya nggak enak. Nah, untungnya itu saya buka sendiri untuk ngecek sendiri. Jadi ini yang selalu saya coba eh, pastikan ke teman-teman bahwa jangan lupa kadaluarsanya ditempel. Dan di Malaysia ini Bapak dan Ibu mereka lebih suka produk yang kadaluarsanya itu 1 tahun lah, minimal 1 tahun. Akan lebih bagus kalau 2 tahun karena dari Bapak produksi, kemudian nanti dikirim, kemudian dipajang di supermarket itu kan membutuhkan waktu. Kalau 3-6 bulan terus udah kadaluarsa kan ya apa ya belum laku sudah merugi ibaratnya. Dan mereka saat ini di Malaysia itu lagi booming namanya teknologi retouch. Jadi dia semacam di vakum ya. Jadi itu bisa tahan sampai 2 tahun produknya. Berikutnya, nah, itu tadi untuk makanan Bapak dan Ibu. Untuk produk pertanian pun itu sudah harus ada juga informasi di dalam kemasan produk pertanian. Misalkan Bapak dan Ibu mengirimkan jahenya dalam jahe-jahe segar dalam apa karung besar gitu ya. Itu di situ harus ada penempelan deskripsi produknya, kemudian dia dari mana. Dari mana itu dipanen di mana, kemudian tanggal panen, bagaimana penanganannya. Itu harus ada di labeling produk yang ditempelkan. Berikutnya, oke, Bapak dan Ibu untuk melakukan penjualan di Malaysia tuh kita nggak bisa datang terus buka toko sendiri. Kita harus punya partner lokal atau mitra lokal. Nah, di sini tuh fungsinya nanti adalah mereka yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk menjual produk Bapak dan Ibu dan mendistribusikannya di seantero Malaysia, baik di Semenanjung maupun sampai ke Malaysia yang ada di Borneo atau Kalimantan. Jadi yang utama kita harus punya mitra lokal. Mereka yang akan membantu menjual dan mereka yang utama adalah nanti yang akan mendaftarkan produk Bapak dan Ibu di instansi sini, di instansi di Malaysia. Jadi seperti tadi kalau sudah punya halal, punya hasap, itu mereka yang akan jalan ke Jakim, mereka yang akan jalan ke kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia. Jadi bukan Bapak dan Ibu yang nanti akan satu-satu mendatangi tidak. Kita menemukan mitra lokal, kita dealing bagaimana nanti sistem kerjasamanya dan mereka yang akan menjembatani eh, apa sertifikat atau perizinan yang sudah Bapak Ibu miliki di Indonesia untuk didaftarkan di Malaysia. Berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu. eh Diferensiasi produk itu perlu ya Bapak dan Ibu karena Malaysia ini relatif sama produknya dengan Indonesia. Kalau ada yang bilang, oh saya produksi A itu pasti sudah masuk di Eropa, di Malaysia kok belum? Karena orang Indonesia banyak di sini. Dan jadi eh, selain misalkan jadi keripik tempe atau keripik singkong, itu mereka secara lokal juga buat. Itu berbeda dengan teman-teman yang mungkin di Eropa karena masyarakat Indonesianya terbatas sedikit, jadi mereka butuh membeli dari Indonesia. Kalau di Malaysia yang mau namanya kita mau cari apa saja ada Bapak dan Ibu. Puasa seperti ini kangen yang namanya tahu isi itu juga ada. Kita nggak perlu pusing namanya bakwan. Mereka bilangnya bala-bala atau cucur udang itu ada di sini. Jadi kalau kita tidak mempunyai sesuatu yang berbeda, maka itu tidak akan dilirik oleh konsumen. Misalnya kita jual seblak, kita produksi seblak. Seblak kan banyak Bapak dan Ibu ya di Indonesia juga banyak kompetitor serupa. Di Malaysia juga ada. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya seblaknya pakai kaldu ayam kampung, itu sesuatu yang berbeda. Kemudian bumbunya organik, ya itu membuat orang melirik produk Bapak dan Ibu dan mempunyai ya nilai berbeda yang membuat orang lebih melirik lah seperti itu. Berikutnya, berikutnya Pak. Nah, Bapak dan Ibu pasti bertanya gimana ya saya caranya dapat mitra lokal. Kenal aja enggak, mungkin belum pernah main ke sini gitu ya. Salah satu caranya adalah mengikuti pameran Bapak dan Ibu. Pameran ini mengenalkan produk kita. Dengan kita mengenalkan produk kita, orang menjadi tahu dan orang mungkin mencoba satu dua dulu. Buyer itu biasanya banyak datang ke pameran dan kalau mereka merasa itu cocok, mereka akan melakukan business matching. Atau kalau mereka lihat cocok, mereka biasanya tanya dulu kontak Bapak dan Ibu. Nanti kalau mereka udah
pelajari lebih lanjut produknya, mereka akan menghubungin juga. Kadang menghubungin Bapak Ibu langsung atau biasanya juga ada yang menghubungin kami. Kemudian yang kedua, mungkin kita menggunakan pihak ketiga, traders atau agregator. Tetapi traders dan agregator ini juga perlu Bapak dan Ibu apa ya, lihat kembali apakah mereka memang amanah, percaya, dan ada beberapa term yang harus dipelajari juga. Jangan sampai apa namanya minta fee-nya dulu tapi nggak dikenal-kenalin sama buyer, karena ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Dengan buyer pun Bapak dan Ibu harus juga waspada. Jangan euforia, senang, aduh produkku mau dibeli, mau dikirim ke Malaysia. Bapak Ibu tidak punya perjanjian, Bapak dan Ibu asal kirim barang saja, tapi nanti harganya berapa, pembayarannya seperti apa, tidak dipelajari lebih lanjut atau dibicarakan lebih lanjut, itu juga menjadi masalah. Karena tadi saking deketnya Indonesia Malaysia, mungkin yang beli juga orang Indonesia yang ada di Malaysia, itu banyak terjadi case barang dikirim dulu tidak dibayar. Dan kadang-kadang yang saya sayangkan dari teman-teman UMKM Indonesia itu saking takutnya kehilangan buyer, mereka itu bayarnya nggak bayar, barangnya tetap dikirim. Nanti kalau sudah melebihi 300 juta, 200 juta macet, baru menangis. Bu, tolong saya belum dibayar. Nah, jadi itu yang selalu saya coba ingatkan, bahwa kalau saya pribadi boleh menyarankan, ya mending jualan di Indonesia daripada dikirim ke Malaysia tapi tidak dibayar. Seperti itu. Jadi kalau ada satu kali transaksi dan mereka kesulitan apa ya, ada aja alasannya untuk membayar, mungkin itu perlu menjadi satu warning buat Bapak dan Ibu untuk tidak mengirimkan barang dulu. Lebih baik tidak mengirimkan barang daripada nanti piutang Bapak dan Ibu lebih banyak. Berikutnya, nah, tadi dengan melalui apa namanya pameran tadi, Bapak dan Ibu bisa menemukan mitra lokal. Dengan melalui traders atau agregator, Bapak dan Ibu bisa juga menemukan mitra lokal. Mungkin tadi yang dijelaskan Bu Rahel di depan juga merupakan salah satu cara ya untuk Bapak dan Ibu bisa menemukan mitra lokalnya dan berjualan di Malaysia. Berikutnya mungkin sudah selesai ya. Ya, Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sharingkan, saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti mungkin ada apa namanya sesi diskusi yang bisa kita berdiskusi berbincang lebih jauh lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Azizah Rahmaniar Salam atas perdagangan Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Bapak Ibu semua, tugas atas perdagangan adalah sebagai promosi produk-produk Indonesia di masing-masing negara. Nah, artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Ibu Azizah itu menjadi poin karena Bu Azizah dan tim tentu saja sudah melakukan riset, sudah melakukan survei, dan sudah melakukan banyak jejaring di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, apa hal-hal yang menjadi poin tadi harus menjadi catatan produk-produk Bapak Ibu, kemudian menjadi eh, sesuatu yang diminati orang Malaysia. Tentu saja salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kita memiliki produk tentu saja harus yang dibutuhkan orang lain, bukan karena kita bisa. Maka Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan insight yang luar biasa dari Ibu Asisya yang perlu menjadikan perhatian produk-produk di Indonesia harus memenuhi standar dan kualitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Oke, terima kasih Bu Asisya. Eh, Selanjutnya saya cek untuk kolom pertanyaan. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan yang bisa saya sampaikan langsung Bu Aziza. Untuk pertanyaan ini dari Banyumas, yaitu bagaimana prospek pasar produk tembakau di Malaysia. Tembakau merupakan komoditas pertanian yang cukup profit, lahan yang ada di Indonesia butuh solusi pasar di Malaysia. Bisa disampaikan langsung Bu Aziz. Iya Pak, di sini setahu saya tidak ada
perusahaan rokok ya Pak ya. Jadi kan Oh, tembakau biasanya untuk rokok ya. Dan saat ini di sini juga kan rokok itu sesuatu yang dilarang, nggak dilarang banget ya. Cuma kan untuk ngerokok itu mereka benar-benar tempatnya tertentu Pak. Kalau tidak tidak di tempat yang diizinkan itu benar-benar kena denda, tidak seperti di Indonesia. Jadi iya. untuk saat ini saya belum bisa banyak menjelaskan mengenai apa namanya opportunities untuk tembakau Pak. Dan memang selama saya setahun di sini belum ada permintaan khusus untuk tembakau. Seperti itu Oke, Pak. terima kasih. Untuk selanjutnya ada dua pertanyaan yang sama, yaitu tentang bagaimana pasar home decor, fashion, dan craft di Malaysia. Iya, Bapak dan Ibu, untuk yang fashion sebenarnya peluang besar Bapak dan Ibu. Tetapi saya tadi lupa untuk menjelaskan. Apa namanya? Malaysia ini kan saking dekatnya tadi ya Pak ya. Jadi mereka itu kalau mau pulaan ya kata orang Jawa ya. Mau cari barang itu udah tahu Pak, udah langsung ke Tamcit, langsung ke Tanah Abang, langsung ke Pasar Baru Bandung. Nah, itu juga menjadi tantangan buat saya kemarin mengenalkan Telekung, Mukena Pak, Mukena Travel. Pada saat saya menyampaikan beberapa apa telekung dari teman-teman pelaku usaha, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat juga. Itu pas ngomongin harga, saya bilang ini dari orangnya 80.000. Nanti silakan di-link lagi lah, itu belum masalah apa namanya transportation cost. Dia dengan tertawa langsung bilang, Puan, saya kemarin ke TI kan kebetulan waktu itu habis TI ya Pak. Setelah Ya. setelah TI saya main ke Tamcit, terus dia keluarin dari tasnya. Saya beli ini tiga cuma 200 Puan, dia sampaikan seperti itu. Jadi mereka udah sangat sangat tahu harga dan mereka tahu tahu apa namanya di mana mereka harus mengambil. Memang ini menjadi tantangan buat saya pribadi Pak untuk fashion. Kalau home decor itu kan karena apa namanya mereka juga typically tidak suka rumahnya itu yang pajang-pajang macam-macam dan karena majority Muslim, jadi mereka nggak terlalu suka sesuatu yang menyerupai hewan atau kayak patung gitu ya, Pak ya. Jadi saat ini untuk kerajinan atau home decor itu biasanya diambil ada satu agregator yang saya kenal itu kebetulan juga orang Indonesia yang ada di Malaysia. Itu mereka beliau biasanya memasukkannya ke hotel-hotel bintang 5 Pak. Jadi memang kebutuhannya tidak terlalu besar. Seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk furniture ini kembali lagi Pak, mereka udah tahu dan mereka ini bukan nggak bisa disimpulin juga ya, tapi dari beberapa saya mengunjungi apa namanya toko-toko furniture atau pusat furniture yang ada di Malaysia, baik itu di Malaka, kemudian di Kuala Lumpur sendiri, bahkan di Johor Bahru, itu mereka ternyata mereka mengakunya mempunyai apa pabrik atau mempunyai tempat pembuatan di Jepara, Pak. Apakah mereka kolaborasi dengan yang ada di Jepara? Apakah mereka benar-benar memiliki? Tetapi mereka menyampaikan ke saya mereka punya pabriknya di Jepara dan itu memang mereka state di kartu namanya, Pak. Jadi misalnya Aziza tokonya di Selangor gitu, di baliknya ada tulisan pabriknya di Jepara, alamatnya jelas seperti itu. Jadi Ya. eh, dengan jujur saya menyatakan bahwa kalau untuk yang furniture tadi sama tekstil, saya masih belum menemukan orang yang benar-benar tidak mempunyai afiliasi di Indonesia yang benar-benar cari dari yang baru gitu ya Pak umpamanya. Kalau yang Termasuk batik dan ekoprint. kalau batik di sini kan kain nggak bisa Pak, kain batik masuk. Oke. Dia sudah bentuk baju jadi dan memang mereka juga punya batik. Jadi head to headnya memang mereka pasti tahu Pak batik Indonesia itu lebih lebih bagus gitu. Tetapi Ya. memang untuk menemukan satu toko batik khusus itu kita belum ada Pak. Sebelum Ya. saya sampai sini itu kita di sini ada yang namanya Nusantara Fashion House, di mana Oh, beberapa teman-teman apa produsen fashion itu menaruh barangnya di situ, tetapi karena kesalahan manajemen, Pak, jadi tutup sekarang dan itu menjadi PR hmm. saya adalah mengembalikan barang-barang teman-teman UMKM. Jadi balik lagi ya, Pak, waktu berdiri saya nggak tahu. Terus sekarang jadi itu masalah. Nah, ini yang dari sini saya belajar bahwa kita tuh perlu punya agreement yang bagus antara seller dan buyer. Produsen Ya. dengan buyernya, karena yang terjadi di Nusantara Fashion House ini tidak jelas agreementnya, mereka bilangnya konsinyasi. Tapi kan harusnya kalau konsinyasi itu ada perjanjian kalau barangnya nggak laku berapa lama
dikembalikan. Kalau dikembalikan itu siapa yang menanggung apa namanya biaya pengiriman. Nah itu nggak jelas Pak, dan teman-teman UMKM kan ya saya sangat memahami pergi ke Malaysia mengambil barang itu kan juga butuh maaf biaya ya Pak. Jadi Iya. mereka udah nggak laku, butuh biaya. Akhirnya beberapa barang itu ada yang saya cicil Pak, kalau saya pulang ke Indonesia saya bawa, kemudian Hmm. saya kirimkan entah itu dari Jakarta, dari Surabaya, itu saya kirimkan ke teman-teman UMKM. Tetapi memang masih banyak Pak, karena kan ya kapasitas saya untuk membawa juga juga Iya. nggak banyak ya Pak dibandingkan yang sudah dikirimnya satu kontainer Pak. Sedangkan saya kan cuma retail dah bawanya ya ke Iya. maksimal 20 kilo lah kurang lebih seperti itu. Jadi Nah, terkait eh, itu berarti dengan kaitannya tadi dengan yang paparan mitra lokal, itu apakah memang dari atas perdagangan sudah punya list nih mitra lokal yang sudah terverifikasi A sampai G misalnya, apakah itu sudah ada sehingga teman-teman dari UMKM bisa tinggal mengkontak A sampai G tadi gimana? Ada beberapa yang kami punya listnya, Pak. Tapi Oh, balik kembali, Nusantara Fashion House ini hubungannya dengan KBRI sangat baik, Pak. Tetapi hmm, karena satu dan lain hal tadi kesalahan manajemen, akhirnya membuat hmm, itu jadi berantakan gitu ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa yang dikenakan oleh kami, ADDAK, ataupun siapapun itu kita kan mengenalkan ya, Pak. Tetapi ada ya, udang di balik rempeyek yang mereka rencanakan kan kami juga tidak tahu. Jadi kami selalu ya, encourage teman-teman untuk melihat kembali perjanjiannya harus detail, pembayaran seperti apa, kalau konsinyasi seperti apa. Itu yang kami coba perbaiki dengan cara menekankan kepada teman-teman bahwa euforia itu bukan apa ya? Euforia itu bukan hal yang utama pada saat Anda mendapatkan buyer, mendapatkan project lah ya, pemesanan dari Malaysia, yang harus dipikirkan bukan cuma asik barangku dikirim ke Malaysia, enggak, tapi sudah mulai berpikir, oh ini agreementnya harus seperti apa, pembayarannya harus seperti apa. ya, Kalau kita konsinyasi, berapa lama konsinyasinya? Nanti kalau nggak laku barangnya, didiskon kah? Harus dikirim kembali? Kalau dikirim kembali, siapa yang ngirim? Dan satu hal Bapak dan Ibu yang harus ditekankan adalah pengiriman itu harus menggunakan pemberitahuan ekspor barang PEB. Agak kesulitan bagi saya membantu kalau barang itu dikirimnya lewat pos atau ditenteng. Karena begitu ada masalah tidak laku dan harus dikembalikan di Indonesia, biasanya kalau banyak kan dianggap barang ini Pak, barang dari Malaysia yang dikirim kan harus bayar cukai. Tetapi ya. kalau ada PEB-nya, saya bisa Jadi membantu dengan mudah menyampaikan di ke, trace ya, Bu ya. iya, ke custom bahwa ini barang ini dikirim, nggak laku terus dikembalikan. Jadi jangan dikenakan pajak impor Ya, lagi atau bea masuk. Terima kasih silakan. Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Cahya, Ibu Tuti, Pak Ari, dan juga Ibu Rachel atau Rahel ya. Terima kasih undangannya untuk kami bisa menjadi narasumber pada kegiatan webinar siang hari ini. Perkenalkan kami Rafika Arfani, atas perdagangan dari atas perdagangan di KBRI Bangkok. Eh, siang hari ini sebagaimana permintaan dari eh, panitia, kami akan memberikan presentasi mengenai potensi ekspor ke Thailand. Mungkin bisa di share share-nya dari saya atau dari Bapak. Bisa, Bu. Silakan, Bu. Bisa dimulai aja, Pak, Ya, ditampilkan. Eh, taruh. Silakan, Bu. Ya, jadi eh, berikutnya mungkin Pak. Eh, jadi mungkin Bapak dan Ibu udah familiar juga lah ya dengan Thailand. Di sini juga banyak sebenarnya orang-orang Indonesia yang sering berkunjung gitu ke Thailand, gitu, just tip atau apapun atau sekalian bisnis trip untuk lihat-lihat pasar di Thailand juga ada. Jadi kalau kita lihat Thailand itu seberapa besar sih size-nya dibandingkan Indonesia? Nah, kalau kita lihat Thailand dan Indonesia ini, Thailand ini ekonomi kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia, luasnya juga itu sekitar berapa ya? Seperempatnya kali Indonesia mungkin ya.
Populasinya juga sama, populasinya itu sebesar 70 juta saat ini ya seperempatnya Indonesia juga. Kemudian eh, di tahun yang lalu itu pertumbuhan ekonominya sekitar 2,6%. Jadi Indonesia kalau pertumbuhan ekonomi masih lebih baik Indonesia. Tapi untuk GDP per kapitanya mereka tahun 2024 itu 7.400 ya sekitar 7.500 USD dan ini Indonesia masih di bawah Thailand sebenarnya. Kalau Malaysia sepertinya lebih tinggi lagi dari Thailand. Kalau nah dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Thailand itu mereka punya daya beli yang mungkin lebih baik dari Indonesia. Kalau Thailand, ibu kotanya di Bangkok, Bangkok itu sebesar apa sih penduduknya? Bangkok itu sekitar 5,4 sampai 14 juta ya. Nah, kenapa sampai 14 juta? Karena sebagian besar itu turis yang datang ke sini gitu. Turisnya dari berbagai negara, dari dari Amerika, Eropa, dari Asia, China, itu yang terbesar sih sebenarnya dari China, Vietnam. Middle East juga sekarang udah banyak. Kemudian mereka sebagian besar, mereka ini sebenarnya udah masuk aging society, udah mulai-mulai aging society, udah lebih banyak yang usianya udah lebih tua ya kalau kita bilang. Kemudian ya sebagian besar penduduknya 50% lebih dari penduduknya itu kelas menengah ke atas. Seperti yang tadi kami sampaikan, mereka juga daya belinya lebih tinggi. Kalau bisa kita lihat. Berikutnya Pak. Nah, siapa sih mitra dagang terbesarnya Thailand? Untuk 5 mitra dagang terbesarnya itu bisa kita lihat di sini ada RRT, ada Amerika, ada Jepang, ada Malaysia juga, dan juga Taiwan. Mungkin karena kita berdekatan ya, jadi sesama Asia Tenggara mitra dagangnya termasuk yang di atas juga. Indonesia sebenarnya masuk ke berapa ya? 10 atau 11. Ini produk yang terutama diekspor Thailand ke dunia, mungkin bisa dilihat saja nanti di paparannya. Kemudian untuk produk yang diimpor Thailand juga seperti ini. Jadi mostly mereka itu kalau ke dunia sih udah lebih ke produk manufaktur ya. Sama juga impornya juga lebih ke produk manufaktur. Nah, kalau berikutnya mungkin Pak, Indonesia sama Thailand ini mereka hubungan bilateral kita tuh sebenarnya udah tahun ini tuh 75 tahun hubungan bilateral kita, tapi sebenarnya seperti Malaysia juga tadi sebenarnya jauh-jauh hari dari kita punya hubungan bilateral dengan Thailand juga sudah ada sebenarnya konektivitas kita dengan Thailand. Kemudian juga berikutnya dari sisi perdagangan ya, dari sisi perdagangan ataupun dari sisi sosial budaya juga udah lebih dari 75 tahun sebenarnya. Yang berikutnya ini ke bilateral antara Indonesia dengan Thailand. Neraca perdagangan kita defisit dengan Thailand. Defisitnya ini yang menyebabkan defisit itu sebenarnya adalah impor kita yang 3 ini. Beras, beras, kemudian suku cadang dan juga gula ya. Ini sebenarnya yang membuat impor kita cukup besar yang menyebabkan kita bisa defisit dari Thailand. Beras dan gula. Mungkin berikutnya aja Pak supaya kita bisa lebih detail ke yang lainnya. Nah, kalau kita lihat Thailand ini mereka udah punya trade agreement dengan siapa aja sih? Mereka sudah punya sekitar 17 perjanjian perdagangan ya. Ini semua juga untuk bisa apa istilahnya? Membuka akses pasar mereka yang lebih banyak ke negara mitra dagang. Jadi mereka itu baik regional maupun bilateral mereka punya seperti misalnya dengan ASEAN, ASEAN kita udah ini, kemudian sudah ada, kemudian mereka punya ASEAN Korea. Kita sama negara ASEAN punya ASEAN Korea. Nah, nanti Thailand itu sepertinya punya Thailand Korea. Punya nggak ya Thailand Korea di sini? Atau Jepang, ASEAN China nanti
ASEAN Jepang nih, ASEAN Jepang nanti mereka punya dengan Jepang sendiri. Kemudian ada ASEAN New Zealand, mereka nanti punya dengan Thailand dengan Australia punya, nanti Thailand dengan New Zealand sendiri juga punya. Jadi itu sepertinya merupakan kayak apa ya, strateginya mereka juga supaya bisa mendapatkan akses yang lebih dari mitra dagangnya. Yang baru-baru itu, yang tahun lalu dan tahun ini itu adalah yang tiga di bawah ini. Yang pertama Sri Lanka, kemudian England, dan juga Bhutan. Berikutnya mungkin Bapak. Nah, Indonesia sama Thailand itu eh, sama-sama negara ASEAN dan kita terikat di A3, ASEAN Trade in Goods Agreement. Dengan ini, dengan A3 ini, maka sebagian besar produk Indonesia ataupun produk Thailand yang cross border itu tarifnya sebenarnya bisa 0%, dan ini sebenarnya bisa banget dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu semua untuk melakukan perdagangan dengan Thailand. Tentu saja dengan melampirkan form D. Kalau nggak ada form D-nya ini nanti nggak bisa dapat 0% dan nggak bisa dapat preferensi. Dari yang selama ini kami dapat informasinya sih, eh, skema perdagangan A3 ini cukup cukup menguntungkan untuk kedua belah pihak. Berikutnya mungkin Pak. Nah, kalau kita lihat pasar Thailand itu seperti apa peluang dan tantangannya. Kalau kita lihat tadi di sini peluangnya itu ada populasinya yang 70 juta, ya meskipun sekitar seperempatnya Indonesia, tapi lumayan lah ya, 70 juta plus turisnya juga. Di sini mereka target turisnya itu sebelum COVID itu 40 juta. Dan tahun lalu sih mereka jumlah turisnya itu hampir mendekati ya 40 juta, yang terrealisasi itu sekitar 36 something gitu yang terrealisasi, dan ini cukup besar sebenarnya. Lebih dari setengah penduduknya mereka itu jadinya turis gitu nanti yang datang di sini setiap tahun. Dan kalau kita perhatikan di sini memang apa ya, memang turisnya cukup banyak, mondar-mandir gitu, dan di bandaranya juga cukup rame. Nah, ini sebenarnya peluang juga buat kita buat untuk bisa memasarkan produknya di sini, karena nanti kalau produk kita ada di sini, kemudian dilihat, dibeli, dicoba sama turis, dan mereka lihat itu dari produk Indonesia, pada saat mereka kembali ke negaranya, mereka nanti bisa tahu, oh produk Indonesia itu ini yang kemarin waktu saya makan di Thailand enak, seperti itu. Kemarin yang saya beli di Thailand itu bagus. Nah, itu juga merupakan peluang. Kemudian selain itu kita punya, Indonesia dan Thailand punya letak geografis yang cukup dekat, ya nggak sedekat Malaysia sih tadi yang kita punya perbatasan darat dan apa ya, cukup dekat lah. Kalau dengan Thailand ini kita tidak punya perbatasan darat, tapi untuk pengiriman itu, kalau untuk pengiriman laut menurut kami masih reasonable, waktunya sekitar 5 sampai 7 hari ya. Jadi cukup cukup bagus, cukup apa istilahnya, cukup kompetitif kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian eh, peluang yang lainnya, di sini industri manufaktur dan pertaniannya cukup kuat, jadi eh, kita bisa supply bahan baku dan bahan penolong. Misalnya industri manufakturnya tadi yang cukup kuat di sini, salah satunya itu industri otomotif ya. Jepang dan Indonesia itu sebenarnya masuk ke dalam supply chain-nya untuk produk mobil-mobil dari Jepang sebenarnya. Jadi kalau di sini sebenarnya kita sama Jepang itu, sama Thailand itu, kita ekspor maupun impor itu saling substitusi sebenarnya. Nanti kita impornya apa, eh, dari Thailand, kita ekspornya, kita juga ada ekspor yang produk yang mungkin kayak mobil, Thailand cc-nya besar, yang mereka yang ekspor ke Indonesia,
yang Indonesia yang ekspor yang cc-nya kecil ke Thailand seperti itu. Kemudian untuk suku cadang juga seperti itu, suku cadang mobil itu juga apa ya kita saling mengisi gitu si. Kemudian selain itu selain industri manufaktur, industri pertanian di sini juga sudah cukup baik. Jadi yang mereka butuh bahan baku dari kita. Misalnya produk kelapa, industri kelapa di sini cukup baik. Mereka memang eh, juga butuh bahan baku dari Indonesia. Kalau untuk industri kelapa, sebenarnya mereka di sini nanti diproduksinya menghasilkan santan dan itu santannya nanti diekspor ke luar negeri ya kayaknya hampir ke seluruh dunia kali ya di Amerika, di Eropa itu produk santannya mereka udah kemana-mana gitu. Dan bahan bakunya itu sebagian besar dari Indonesia seperti itu. Itu satu. Kemudian industri yang lainnya itu industri perikanan. Industri perikanan di sini juga cukup baik. Eh, jadi mereka itu banyak mengimpor hasil bukan ya hasil laut ya bahan raw materialnya itu nanti diimpor dari India, dari Indonesia, dari Pakistan untuk nanti diolah di sini, kemudian diolah di sini itu dijadikan can seafood atau can fish. Kemudian nanti dijual. Selain untuk konsumsi manusia, seafood dan ikan ini di sini diolah juga untuk konsumsi pet, hewan peliharaan. Selain itu juga nanti ada juga yang untuk bahan makanan untuk ternak ikan atau apa gitu. Itu industri industri di sini pertanian, industri peternakannya juga udah cukup baik. Eh, Peluang yang lainnya itu tadi sudah kami sampaikan ada A3 kita bisa dapat tarif 0%. Jadi ini sebenarnya kita punya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Kalau untuk tantangan bahasanya beda ya. Kalau tadi dengan Malaysia bahasanya mungkin mirip-mirip. Kalau di Thailand bahasanya beda banget dari tulisannya aja berbeda, kemudian juga dari kosakatanya juga sangat berbeda. Jadi kalau Bapak dan Ibu ekspor barangnya ke sini itu harus memperhatikan juga harus labelnya juga nanti harus di dalam bahasa Thailand. Kemudian eh, tantangan yang lainnya itu karena kita mirip-mirip sebenarnya masih sama-sama negara ASEAN, eh, produk kita produk kita itu mirip-mirip baik itu home decor, makanan dan minuman itu mirip-mirip banget gitu. Nggak banget sih, cuman adalah kemiripan. Jadi kita seperti yang Malaysia tadi juga sampaikan, kita harus bikin sesuatu produk itu yang memang apa ya ada bedanya gitu dibandingkan produk-produk lain yang sudah mereka miliki di sini. Tuh. Baik itu untuk produk makanan atau itu untuk produk home decor. Kemudian tantangan yang berikutnya, nah ini mereka di sini sudah menerapkan standar yang tinggi untuk semua produk yang akan masuk gitu ya, yang akan dikonsumsi oleh manusia itu di sini sudah harus mereka menerapkan GMP, either GMP, HACCP atau HACCP atau ISO itu sudah harus diterapkan gitu, sudah harus ada. Jadi pada saat produk Bapak Ibu mau masuk ke sini, itu pasti importirnya nanti akan nanya udah punya GMP atau belum. Jadi kalau belum punya GMP itu agak susah untuk masuk ke Thailand. Setelah nanti dapat punya GMP atau HACCP itu nanti harus juga ada persetujuan dari FDA-nya Thailand. Jadi nanti importir Bapak dan Ibu kalau udah punya partner lokal di sini nanti importirnya yang akan mendaftarkan produk itu ke FDA Thailand dan itu memang agak takes time juga ya bisa takes time tergantung sih produknya apa. Kalau produknya banyak mengandung eh, bahan-bahan misalnya kayak yang sensitif ya kalau kita bilang di sini. Misalnya kayak kopi atau eh, dairy. Nah, itu biasanya agak takes time. Kemudian
kayak obat-obatan itu biasanya agak takes time juga untuk pengurusan FDA-nya. Selain itu di sini juga udah ada apa ya, sugar tax gitu. Sugar tax itu jadi untuk setiap makanan ataupun minuman itu kalau melebihi kadar tertentu itu nanti akan dikenakan pajak tambahan. Jadi mereka itu sudah menerapkan itu. Jadi Jadi ini harus diperhatikan karena pernah dulu ada yang sudah mau bawa salah satu produk minuman dari Indonesia, kemudian lagi mengurus FDA-nya sampai setelah selesainya ada aturan sugar tax ini, jadi kebetulan kadar sugarnya itu melebihi batas gitu, melebihi batas minimal yang nggak kena tax. Jadi harus 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 kena tax gitu, harus kena sugar tax sehingga nanti eh, harganya pun beda gitu. Jadi mereka harus menghitung ulang lagi, harus apa develop produknya lagi gimana supaya eh, sugarnya itu tidak melebihi batas yang ditetapkan di sini supaya bisa menghindarkan sugar tax tadi. Karena itu semua kan akan menambah ke biaya Bapak dan Ibu. Kalau dia kena tax nanti kan akan menambah ke harga akhir Bapak dan Ibu sehingga mengurangi competitiveness-nya juga di sini. Kemudian yang lain tantangannya, mereka secara geografis itu juga lebih dekat dengan RRT ya. Jadi barang-barang dari China itu banyak yang masuk ke sini dan harganya juga lebih murah. Ini juga merupakan tantangan kita juga bagaimana kita juga bisa bersaing dengan produk-produk dari China yang ada di Thailand. Tapi semua tantangan ini kalau kita bisa mengatasinya dengan baik itu juga akan menjadi peluang Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, nah kalau kita lihat pasar Thailand seperti apa, mungkin tadi saya juga udah ada sedikit bocoran-bocorannya di slide-slide sebelumnya. Jadi pasar Thailand itu mereka itu suka menggunakan media sosial. Ya Allah. Kemudian media komunikasi yang utamanya itu mereka menggunakan Line. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau nanti Bapak dan Ibu produknya udah masuk ke sini, mungkin perlu diperhatikan juga media untuk mempromosikannya itu sebaiknya adalah Facebook di sini. Karena 93% di sini masyarakatnya menggunakan Facebook. Kalau kita kan udah mulai beralih ke Instagram, kalau di sini masih tetap Facebook. Seperti itu. Itu mungkin perlu diketahui juga. Kemudian mereka ini consumer oriented untuk beberapa produk dari negara-negara tertentu ya, misalnya dari Selandia Baru, dari China, dari Amerika, mereka agak-agak consumer oriented. Jadi kalau produk tertentu, misalnya nih apel dari New Zealand, nah mereka tuh oh iya ini bagus gitu. Kemudian produk dairy dari New Zealand, dari Australia, mereka udah menandai itu, oh itu produknya yang bagus yang itu gitu. Um, udah ada tag gitu buat mereka kalau Australia bagusnya apa, Malaysia bagusnya apa, Vietnam bagusnya apa. Kalau Indonesia mereka ini eh, kenalnya selain produk makanan minuman, mereka juga kenalnya produk batik. Batik Indonesia itu bagus gitu. Cuman eh, ya terutama ini di Thailand Selatan ya. Di Thailand Selatan yang dekat perbatasan dengan Malaysia. Di situ mereka udah aware banget dengan produk Indonesia. Cuman mereka juga merasa mereka biasa ya kayak Malaysia juga ditiru kan batik kita. Nah di Thailand juga batik kita itu ditiru gitu uh, dengan teman-teman di sini yang ada di perbatasan dengan Malaysia itu di Thailand Selatan itu batik-batik kita itu banyak ditiru. Tapi it's okay kalau saya lihat dari UMKM yang datang pameran ke sini batik mereka sih nggak masalah ya nggak apa-apa biarin aja ditiru nanti kita bikin yang baru. Seperti itu. Kemudian kemasan produk di sini, iya kemasannya di sini menarik-menarik. Memang
karena mungkin industri kemasan di sini juga udah cukup bagus ya, bahan bakunya juga mereka produce di sini untuk kemasan itu udah cukup bagus. Jadi memang kemasan di sini menarik-menarik dan kemasan di sini juga kalau kita lihat itu mereka lebih suka sesuatu yang packnya itu kecil-kecil aja gitu. Kalau untuk yang sekali makan seperti itu. Dan karena tadi mereka memang berbahasa Thailand, jadi memang kemasannya itu harus di dalam bahasa Thailand dan itu biasanya kalau produk kita yang dari Indonesia diekspor ke sini itu biasanya menggunakan label kayak ditempel gitu labelnya menggunakan bahasa Thailand. Mungkin udah Bapak dan Ibu udah lebih tahu lah ya. Kemudian preferensi konsumennya seperti apa di sini? Ya sama juga tadi seperti Malaysia di sini konsumennya juga price sensitif ya. Mereka nggak suka yang terlalu mahal, tapi mereka juga mau kualitasnya yang bagus gitu. Dan satu lagi di sini mereka apa istilahnya agak bosenan gitu. Jadi kalau satu produk itu misalnya wafer gitu. Mereka itu kalau bisa nanti ada lagi produk wafer rasa ini, nanti berapa bulan lagi produk wafer rasa ini gitu. Jadi mereka itu ya itu tadi bosenan. Jadi ya harus berganti-ganti gitu. Jadi kalau nanti kayak batik gitu harus ganti lagi, udah berapa lama oh ada motif baru lagi, ada model baru lagi seperti itu. Kemudian kontinuitas ketersediaan produk dan konsistensi kualitas. Nah ini pasti cukup diperhatikan dimanapun ini sangat diperhatikan Bapak dan Ibu kalau supply ke sini juga harus memperhatikan kontinuitas produknya. Jangan nanti pengiriman pertama kedua lancar berikutnya nggak tahu gimana gitu. Itu harus diperhatikan. Kemudian kualitasnya juga sama seperti itu. Pengiriman pertama, keduanya bagus kualitasnya, berikutnya udah enggak. Itu nanti mereka di sini udah enggak akan ini lagi, enggak akan percaya. Trustnya udah enggak ada. Kemudian di sini masyarakat di sini juga mereka sama seperti di Indonesia, mereka itu suka makan di luar ya, suka juga jalan-jalan. Kemudian mereka juga suka ya, rasa pedas, asam dan manis. Nah, ini agak ini yang mereka juga suka rasa pedas tapi juga asam dan manis. Kalau Indonesia kan suka rasa pedas tapi nggak mau kalau itu bercampur dengan asam dan manis gitu. Kalau di sini mereka senangnya yang seperti itu. Jadi kalau ibu, bapak dan ibu punya produk itu mungkin bisa dicontoh rasa-rasa tom yum seperti apa, pedas, asam, manis. Nah, itu yang mereka suka sebenarnya. Dibuat rasa misalnya ada wafer rasa tom yum. Nggak cocok juga mungkin dengan wafer rasa tom yum. Mungkin kalau seperti corn stick, nah itu rasa tom yum. Nah, itu mungkin mereka suka. Itu. Mungkin yang berikutnya, Pak. Nah, yang harus diketahui kalau kita mau penetrasi ke Izin Bu, pasar kurang Thailand. 3 menit, izin. Kenapa, Pak? Izin kurang 3 menit. Oh iya, oke. Ya, ya ini jadi emang kalau kita mau masuk ke pasar manapun kita harus tahu ya regulasinya seperti apa. Dan itu tadi saya sudah sampaikan juga di sini regulasinya untuk produk makanan dan minuman itu harus sudah ada GMP, ISO ataupun HACCP seperti itu. Jadi nanti kebetulan tadi kalau saya nggak salah ada dari perwakilan dari pemerintah juga ya dari Pemda ya. Nah mungkin nanti kalau mau memfasilitasi Bapak dan Ibu UKM kita agar mereka bisa ekspor yang bisa difasilitasi mungkin terkait dengan sertifikasi ketiga hal tadi ya GMP, ISO ataupun HACCP karena itu cukup penting. Yang berikutnya regulasinya tadi POMDI udah kami sampaikan juga. Kemudian kita juga harus mengetahui relasi dengan mitra dagang. Eh, harus kita cek juga keabsahan mitra bisnis kita, metode pembayarannya seperti apa. Nah, jangan sampai nanti sudah dikirim, sudah begini begitu, sudah nyampe barangnya, tahu-tahu nanti ada masalah gitu pada saat pengirimannya, bayarnya ngeles, tahu-taunya nggak dibayar. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu menjadi korban juga penipuan seperti itu. Jadi
kami di sini siap memfasilitasi untuk misalnya Bapak dan Ibu mau cek nih verifikasi mitra bisnisnya nih apakah valid atau tidak. Nah, ini nanti kita bisa bantu cek sebenarnya di sini. Dan ingat juga kalau melakukan bisnis itu kita di sini nggak bisa seperti pribadi ya, harus jelas ke apa istilahnya hitam di atas putihnya. Tadi Adak Malaysia juga sudah sampaikan harus ada tertulisnya seperti apa yang disepakati. Jangan sampai nanti pada saat akhir ada one prestasi dan itu kalau tidak tertulis, tidak lengkap itu tidak bisa kita follow up seperti itu. Kemudian untuk strategi promosi juga tadi mungkin udah kami sampaikan ya gimana strategi promosi di sini kalau online itu harus sebaiknya menggunakan Facebook. Itu kemudian mungkin yang berikutnya lagi ini sih regulasi impor sepertinya udah saya sampaikan ya tadi sebagian apa aturan-aturannya. Kemudian berikutnya Pak, ini mungkin nanti bisa di-share aja ke teman-teman. Di sini produknya yang potensi itu apa? Kalau untuk produk pertanian itu tadi sudah kami sampaikan, ada produk kelapa, spices di sini juga cukup berpotensi. Kemudian kayak produk akhir-akhir ini produk kolang-kaling ya, itu juga cukup berpotensi. Kemudian tadi karena di sini ada industri perikanannya, jadi hasil laut itu produk hasil laut juga berpotensi di sini. Kemudian lagi yang berpotensi berikutnya adalah makanan dan minuman olahan. Jadi di sini sebenarnya udah banyak sih produk-produk dari perusahaan besar di Indonesia yang sudah ada di sini produk makanan dan minumannya. Kemudian produk yang lainnya itu home decor dan juga peralatan medis ini sebenarnya juga berpotensi di sini. Mungkin yang berikutnya Pak, yang mau ya, ini yang sebenarnya yang bisa kita fasilitasi dari Adak tuh apa sih? Nah, ini tadi yang kami bisa yang kami sampaikan di awal tadi, fasilitasi penetrasi pasar di Thailand. Kita nanti bisa bantu untuk list importir, untuk kemudian Bapak dan Ibu follow up sendiri, kemudian kita bisa bantu untuk verifikasi calon mitra bisnisnya juga. Jadi kita bisa cek di sini mereka terdaftar atau enggak, gitu seperti itu aman atau enggak berbisnis dengan mereka. Kemudian verifikasi untuk dokumen izin impor. Jadi di sini memang ada kalau kayak produk kelapa gitu, importir di sini harus punya izin impor. Nah, biasa kita bisa bantu sebenarnya untuk cek izin impor dari buyer ini benar apa enggak. Karena pernah ada yang fake juga gitu. Dan mereka itu udah ketahuannya tuh pada saat mau dikirim, mereka tanya ke kita dan itu fake gitu. Jadi ya alhamdulillah ketahuannya belum dikirim kan. Kalau sesudah dikirim itu udah nggak tahu lagi deh, kita udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Itu bisa kita bantu. Kemudian fasilitasi dari kita juga mungkin nanti pada saat apabila saya sih nggak mau ya kalau ada hambatan perdagangan, tapi kita biasanya bisa bantu di situ tergantung hambatannya seperti apa. Kemudian yang lainnya yang bisa kita fasilitasi itu karena di sini kan ada pameran, kadang-kadang kita pameran itu kita sharing cost dengan pelaku usaha. Jadi kalau pamerannya mahal, memang kita sharing cost dengan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha bayar booth-nya, kita bayarin untuk konstruksinya. Kemudian ada beberapa pameran juga yang kita ditawarkan free booth sebenarnya seperti itu. Nggak banyak sih 2 booth. Nah ini biasanya kita minta kalau kita udah punya ada rekanan di Indonesia juga yang kita tahu nih mitra kita nih mereka bisa nih untuk ikut. Nah biasanya kita ajak untuk mengisi booth yang diberikan oleh penyelenggara tadi seperti itu sih yang bisa kita fasilitasi. Tapi itu ribut itu juga subjek tuh tawaran dari penyelenggara ya. Kalau mereka tidak memberikan kita ribut, kita tidak bisa memberikan ribut juga, menawarkan ribut ke Bapak dan Ibu. Mungkin itu aja ya Pak ya, yang bisa kami sampaikan. Terakhir ini ya Pak ya, slide-nya ya. Mudah-mudahan saya tidak terlalu lama. Oh ini sih sebenarnya
apa istilahnya dari Kemendak sih supaya UMKM bisa ekspor itu bisanya itu berani inovasi, dan ini kalau berani inovasi dari segi resource based approach gitu. Jadi Bapak dan Ibu punya resource-nya apa, bahan bakunya mungkin apa, itu bisa produknya nanti itu bisa diinovasikan di mana supaya bisa beda gitu produknya dari Indonesia dan disesuaikan gitu dengan pasar yang akan kita masuki, yang disesuaikan dengan pasar yang kita masukin, itulah kita harus bisa siap beradaptasi gitu. Itu sih Bapak yang bisa kami sampaikan. Baik, para peserta semuanya, jangan lupa bisa, ya, artinya bisa inovasi dan siap adaptasi. Adaptasinya apa? Apa yang disampaikan tadi, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bisa masuk pasar Thailand, dan tentu saja jangan khawatir akan dipandu Bapak Ibu semuanya, baik itu sesi pameran maupun untuk memverifikasi calon buyer di sana. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.